Jadi para penduduk, kita akan belajar bonsai di rumah salah satu master bonsai kita, yaitu Wayan Dona, yaitu salah satu penggiat bonsai sinensis yang ada di Bali khususnya dan di Indonesia. Mari para penduduk. Satu Pak Wayang. Ya ya. Pak Wayang. Selamat pagi para penduduk. Berjumpa lagi di channel ini Bonsai. Sekarang kita berada di Banjar, Medahan, Sumampan, Desa Kemenuh, Sukawati, Gianyar, Bali, Indonesia, dunia akhirat. Pada hari ini kita akan membahas tentang pohon yang sangat eksklusif dan sangat unik dari ahlinya ahli, intinya inti, dan core of the core, yaitu saudara Wayan Dona. Kita akan mengupas tuntas tentang bagaimana pohon juniper atau cemara Jepang dalam kemasan Bali. Begitu para penduduk, supaya tidak lama-lama, sekarang kita panggil saja orangnya Wayan Dona. Wayan. Om Swastiastu, Man. Om Swastiastu. Selamat Silakan pagi. kopinya. Waduh, Ya, repot-repot ala ini Pak kadangnya Yan. ini. Aduh. Ih. Kang yang digubung Inggih Pak Yan. Ini kopinya sangat pagi-pagi nih. Wih, sangat enak sekalian. kopi kampung. Kopi kampung tapi rasa kota. Rasanya amburadul. Tapi ditemani dengan bonsai-bonsai ini, air putih saja sudah terasa enak, Yan. Ya. Terima kasih ya. Apa kabar hari ini, Wayan? Astung karo beceknya. Ya, jadi sehat ya? Sehat. Ya. Sehat. Biasanya para seniman tanpa olahraga sudah sehat. Jadi pada umumnya orang-orang untuk menjaga kesehatan selalu berolahraga. Para seniman berolah rasa. Jadi para seniman jarang sakit. Paling-paling cuma efek sampingnya cuma sakit jiwa sedikit. Jadi begitu para penduduk. Jadi kedatangan saya ke sini, Wayan, bukan dan tidak lain yaitu ingin mengetahui bagaimana sesungguhnya tentang cemara Jepang atau juniper yang biasanya dikatakan sama orang-orang yaitu sangat angker dan Sulit mungkin. agak sulit. Jadi para kolektor susah untuk memelihara pohon juniper atau cemara Jepang, misalnya seperti sinensis, begitu, Wayan. Iya. Jadi saya sesungguhnya hanya ingin mengetahui bagaimana tentang pohon tersebut, Teknik perawatannya ya, Man. termasuk teknik perawatan dan bagaimana. Oh iya. Kalau kita minum dulu mungkin lebih rileks ya ngobrolnya. Iya. Ditemani rokok ya? Ya, Jangan ya? pas. Pas, Man. Mantap. Jadi begini ya. Kopinya rasa jeruk. Loh, Nah, padahal saya minta rasa anggur loh. sekarang rasa stroberi. Jadi para penduduk, kita santai saja sambil merokok sama ngopi. Kita bertanya sama beliau. Ngomong-ngomong, Wayan sudah berapa lama ya suka bonsainya? Kalau saya suka bonsai, ya mungkin cukup lama, Man. Dari tahun berapa mungkin? Kalau tidak salah mungkin itu dari tahun bukan 2000 ya. 96 97. Waduh, sudah dari remaja ya berarti Ya, sekitar kelas SMA lah. Oh. Ya, dan sempat belajar ke
Pak Tawi. Oh, Pak Tawi ya. Oh, Muhammad Tawi almarhum di Bonsai Indah. Denpasar ya, Denpasar ya. Buruk. Ya, Jalan Hayam Buruk Renon itu ya. Ya. Jadi sudah mencoba apa saja pohon-pohon sebelumnya ini ya. Kalau zaman dulu bonsai itu sangat jarang peminatnya dan tidak sebagus seperti sekarang. Jadi ya dulu bahannya sangat sederhana. Misalnya seperti apa ya? Dari loa, serut, itu pun hasil dongkelan. Iya. Dan pengetahuan kita tentang bonsai tidak seperti sekarang. Oh, tidak spesifik seperti sekarang ya? Iya. Cuma rimbun-rimbunan gitu mungkin dia? Ya, di dalam pot, tapi desainnya itu seperti bonsai taman. Yang cut and grow, tidak pakai kawat segala macam. Pada zamannya itu ya? Pada zamannya dulu. Oh, iya. Setelah mengenal beliau, mulai mengerti apa itu konsep dasar dari bonsai, bagaimana teknik wiring, pemupukan, pemangkasan, display juga dari almarhum Pak Tawi. Dari semenjak itu ya mulai mengertilah tentang seni bonsai. Oh iya. Dan setelah itu saya sempat vakum karena kesibukan dan juga bekerja. Jadi saya mulai lagi ke hobi bonsai ini sekitar 5 tahun yang lalu. Ya, jadi para penduduk, beliau adalah seorang seniman, yaitu pelukis, juga bekerja di luar negeri, pernah di Kepal Pesiar, dan memiliki studio tato di Kuta. Jadi sangat profesional sekali, sudah menamatkan anak buah yang sudah profesional juga di dalam bidang tato. Ini tatonya para penduduk. Ini oli, Man. Oh, itu oli ya? Ini oli. Oh, saya kira tinta ini. Bukan. Tapi sangat bagus sekali. Terima kasih banyak, Astungkar. Iya. Sekarang ini pertanyaan yang lebih spesifik, Wayan. Ya, silakan. Agar ada edukasi pada teman-teman yang suka bonsai. Ini saya lihat dominan ini pohon juniper atau cemara Jepang. Betul sekali, Nyom. Yang jarang sekali dimiliki oleh para kolektor. Jadi saya ingin mengetahui bagaimana itu kok bisa suka pohon juniper ini. Katanya ini agak keramat dan katanya sama orang-orang ini agak susah perawatan dan angker. Begitu. Kok bisa suka gitu? Ini dominan ini. Ya, awalnya ketertarikan saya kepada cemara ya. Kalau orang-orang kita menyebutnya cemara, yang bahasa latinnya itu juniper, dan banyak sekali variasinya. Awalnya ketertarikan saya ini semenjak saya mulai menghobi bonsai 5 tahun ke belakang ini. Ketertarikan memang dari YouTube. Saya melihat pohon atau bonsai-bonsai Jepang itu sangat cantik, sangat indah, elegan, dan rapi. Kemudian saya bertanya ke senior-senior, dan katanya mereka memang tidak berhasil dalam perawatan atau menyuburkan jenis daripada cemara ini. Saya merasa tertantang karena mereka belum berhasil. Saya merasa tertantang dan saya mencoba, dan hasilnya gagal. Jadi pengalamannya pernah seperti apa itu? Mungkin ada pohon yang mati begitu? Banyak, Man. Berapa kira-kira ada? 3 mungkin? Satu pickup ada. Serius saya. Wow, 1 pickup. Wow. Serius saya. Aku terkejut. Saya lebih merana. Karena begini, biasanya pohon juniper ini bukan pohon lokal lah dibilang. Biasanya impor ini. Impor dari Jepang atau dari Cina. Jadi budidaya di daerah-daerah dingin seperti Bandung, Malang, dan lain sebagainya. Jadi kalau 1 pickup tuh uangnya berapa itu kira-kira ya? Jangan hitung uang, Man. Iya. Nanti didengar istri saya. Ya, klasik ya. Klasik ya. Jadi memang kesulitan dari cemara ini memang dari iklim.
Dari iklim ya? Ya, karena Bali kita ini cenderung hangat ke panas. Jadi ada tips mungkin bagaimana biasanya caranya untuk perawatan misalnya kalau kita membeli dari luar Bali lah begitu ya. Dengan iklim yang panas seperti ini. Iya betul. Jadi biasanya memang saya membeli ini dari teman-teman yang notabene-nya dari Jawa, dari Kepulauan Jawa. Terus memang dari daerah dingin. Dari daerah dingin ya? Dari daerah dingin. Seperti Bogor, Bandung, Malang, Garut, Malang, Batu ya. Iya, Banyak iya. teman yang memang membudidayakan itu memang di daerah dingin. Tapi itulah tantangan terbesar saya untuk menyuburkan jenis pohon yang bisa dikatakan subtropis ya, yang menyenangi hawa dingin. Seperti di Cina, Jepang. Ya, yang 4 musim di sana ke tempat kita yang panasnya luar biasa. Ada tips khusus misalnya bagaimana misalnya kalau kita baru beli misalnya kita pesan di luar negeri misalnya, terus kita bawa ke sini, bagaimana mungkin tipsnya edukasi untuk para pencinta bonsai yang belum pernah mencoba, bagaimana kira-kira tipsnya untuk pohon yang baru datang ke sini biasanya kan kaget ya dengan iklim yang panas seperti ini. Dari pohon yang dingin langsung ke daerah panas. Bagaimana kira-kira ya? Jadi umpama kalau kita membeli bahan baik itu bahan dongkelan, artinya dibudidaya di ground ataupun di pot ala kadarnya seperti pot plastik ataupun pohon jadi. Ada baiknya pertama kita memperhatikan medianya. Media tanamnya. Kalau mereka menggunakan pasir malang murni, aman. Tapi kalau masih di ground, artinya pohon ini agar bisa subur dan bisa beradaptasi dengan lingkungan kita yang panas. Poin awalnya itu dari media tanam. Jadi media tanam untuk jenis ini kalau kita kembangkan atau kita budidayakan di daerah panas memang harus mempunyai kadar kelembaban media tanam yang lebih dari daerah dingin begitu ya. Oh begitu ya. Jadi biasanya apa saja biasanya media tanamnya kalau Wayan pakai biasanya kalau untuk daerah panas seperti ini kok bisa subur ya seperti background kita di belakang ini. Jadi begini Man, ada baiknya kalau kita menggunakan pasir malang murni dengan keporosan pot itu besar agar akarnya tetap lembab tapi air tidak menggenang dan membusuk akar. Nah, kemudian atasnya kita kasih moss agar menanggulangi panas ini media tidak cepat kering. Oh, supaya airnya tidak menguap ya? Ya. Supaya terjaga kelembaban. Ya. Walaupun kalau kita pakai pasir malang murni tanpa dikasih moss atasnya, kekeringan itu bisa cepat terjadi. Oh, jadi pohonnya dehidrasi mungkin? Ya. Seperti itu ya? Ya. Ini kan pohon dari Jepang ya? Kok bisa suka gitu? Mungkin ada idola mungkin atau yang menginspirasi begitu, siapa ya kira-kira? Kalau orang ya nyaman ya, kalau orang atau tokohnya ya dalam dunia bonsai ini kebetulan memang budayanya orang Jepang. Saya sangat mengidolakan master dunia Masahiko Kimura ya. Saya sangat tertarik dengan olah pikirannya, dengan olah rasanya berbonsai. Saya merasakan ada hawa baru dalam dunia perbonsaian yang mungkin dianggap agak nyeleneh atau segala macam. Oh, begitu ya? Ya, tapi di unsur kesenian atau drama alamnya dapat. Oh, ya. Ini saya lihat ada banyak seperti batu begitu, penjing begitulah dibilang penjing. Ya,
Saya ingin meluruskan sedikit. Karena orang kita, orang Indonesia atau khususnya orang Bali, kalau melihat sebuah bonsai dengan batu yang di luar on the rock, akarnya yang mencengkeram batu, pasti dibilangnya benjing. Iya, pada umumnya seperti itu. Seperti itu. Padahal kalau diluruskan, kata benjing dan kata bonsai itu artinya sama. Hanya beda negara. Kalau benjing untuk penyebutan orang Cina, kalau bonsai untuk orang Jepang. Yang artinya sama, tanaman dan pot. Tanaman di dalam pot. Di dalam pot. Ya. Kalau untuk jenis yang ada batunya seperti di belakang ini, seperti pohon-pohon saya ini, itu lebih ke desain atau stylenya rock composition. Rock composition ya. Rock composition, bukan benjing. Pohon itu, bonsai itu ya benjing. Iya. Mengerti. Jadi mungkin ada jenis benjing yang biasanya disukai orang-orang luar mungkin. Mungkin ada jenisnya mungkin. Ini saya mengambil dari istilah Jepang. Iya. Mungkin karena dipopulerkan oleh Jepang juga. Jadi yang seperti di belakang ini, jadi ini adalah murni rock composition yang mereka sebut dalam bahasa Jepang adalah Kishitsuki. Ya, Kishitsuki. Ada Sekijoju ada. Yang Sekijoju seperti apa ya? Sekijoju itu seperti kalau kita mempunyai sebuah media atau pohon dengan kekurangan. Seumpama cabang atau rantingnya sudah oke, sudah enak dipandang, tetapi batang bawahnya mungkin mengecil. Mengecil. Ya. Jadi dikaburkan, disiasati dengan batu. Itu yang Sekijoju. Kalau yang ini yang memang Sesisuki. Jadi memang ada batu besar dengan tambahan pohon-pohon kecil. Seperti ditarik garis siluet, mungkin seperti batang pohon. Iya, batunya seperti batang pohon dengan pohon-pohon kecil seperti cabang. Cabangnya. Ya. Dan di alam juga di pegunungan seperti di Cina juga seperti ini. Ya, mungkin dari Master Masahiko Kimura dia mendapatkan inspirasi dari alam sana. Dari tebing-tebing begitu ya. Betul sekali. Yang ada pohon sangat natural sekali. Dan kemudian ada juga penjing panorama. Penjing panorama. Penjing panorama cenderung mempunyai daya imajinasi atau desain konsep seperti panorama yang lebih melebar dan batu mendominasi. Seperti di Cina mungkin ya? Iya. Seperti dilihat di Google kan, bonsai-bonsai Cina banyak yang ada batu, terus kosong lagi ada batu. Ya, batunya mendominasi dengan pohon-pohon kecil agar tampak dari kejauhan. Supaya seperti miniatur alam seperti itu ya. Iya. Ini jenis-jenisnya apa saja namanya begitu biasanya? Jadi jenisnya itu mungkin banyak sekali ya. Tapi ada memang spesifik pohon yang enak untuk dipakai istilahnya rock competition atau pohon tunggal. Pohon tunggal. Seperti apa misalnya namanya jenisnya? Ada Sargenti. Yang dari Jepang. Sargenti. Terus ada Juniperus sinensis yang dari Cina. Tapi dipopulerkan dari Taiwan. Makanya dunia lebih mengenal dengan Taiwanese juniper. Taiwanese juniper. Iya. Memang berkembang di lingkungan negara mereka. Dan ada jenis yang Kishu dari Jepang. Kishu. Kalau di Indonesia lebih dikenal dengan Sargenti pingpong. Sargenti pingpong. Ya, terus ada juga yang di Indonesia dikenal dengan Blue sinensis. Seperti apa modelnya? Blue sinensis ada di seperti ini. Ya. Dibilang Blue sinensis, nama latinnya itu sebenarnya Sierra juniper. Itu asalnya dari Amerika, dari Sierra Nevada. Bukan dari Jepang. Bukan dari Jepang ataupun Cina. Terus kita punya satu endemik cemara sebenarnya. Ada di Indonesia? Ada. Salah satu ininya? Iya, yang bisa dipakai untuk bonsai dan cukup bagus adalah cemara Papua. Cemara Papua ya? Iya, itu endemik Indonesia. Yang biasa kita temui di pinggir jalan atau di perkantoran. Iya, yang seperti itu. Iya, itu endemik kita, memang pohon asli Indonesia. Yang juga ada di sekitaran Australia,
sampai Indonesia bahkan Filipina. Itu bagus juga di bonsai ya? Bagus, sangat bagus. Untuk pohon juniper seperti ini ya, pohon langka dan mahal ini, apa saja kekurangan dan kelebihan misalnya di dalam kita menggunakan bonsai pohon seperti ini? Ya, jadi saya menjelaskan ini tentang pengalaman pribadi. Ya, tentang pengalaman pribadi, bukan dari Google atau dari omongan orang lain. Ya. Jadi ini memang pengalaman pribadi. Kekurangan juniper pada daerah panas tentang kelembaban saja. Kelembaban ya? Kelembaban saja. Yang lainnya saya pikir sama. Dan kelebihannya banyak sekali. Misalnya seperti apa? Misalnya pohon ini cenderung hidupnya itu kuat, artinya tahan lama, walaupun dengan media yang sangat minim. Dan berbatang keras juga. Berbatang keras tetapi lentur. Kalau kita membuat sebuah tekukan ekstrim, kita bisa menekuknya bahkan sampai 360 derajat. Wow, pohon tidak akan mati. Bisa melintir seperti itu ya? Iya. Kambiumnya kuat. Kayunya juga berserat, jadi tidak mudah patah. Cenderung menurut dari konsep kita dalam menekuk sebuah bonsai. Lebih bisa dikreasikan dan dieksplor. Dan pohon dan juga jenis dari cemara ini adalah salah satu jenis pohon yang sangat kreatif didesain untuk sebuah bonsai. Mau di pancing istilahnya, mau di rock composition, mau berbatang tunggal, mau bunjin, mau kaskat, mereka ikut semua. Itu kelebihannya. Iya. Dan terutama saya tertarik ini media tanamnya juga sedikit tapi bisa subur ya? Iya. Selama pohon itu stabil. Stabil ya? Ya. Dari tingkat kestabilannya itu sangat mempengaruhi. Jadi ini yang belum diketahui, misalnya dari penyiraman, misalnya bagaimana tentang penyiraman? Apakah harus sering disiram atau bagaimana ini, Mas? Karena kita seperti pengalaman saya pribadi, saya menggunakan pasir malang murni dengan campuran dekastar itu sudah sangat standar sekali. Ya, sudah standar. Ya, kemudian dengan penambahan moss, jadi untuk penyiraman sehari sekali sudah cukup. Bahkan pohon saya yang sudah stabil 2 hari sekali pun tidak masalah. 2 hari sekali disiram juga tidak apa-apa? Tidak masalah, selama dia sudah stabil. Stabil ya? Ya. Ini soalnya ini begini, ini pohon daerah dingin ditaruh daerah panas begitu. Begitu ya? Ya. Jadi diisi moss tuh supaya akarnya dingin tapi daunnya tetap terkena panas begitu. Ya. Jadi karakteristik cemara ini sangat menyerupai santigi. Akarnya lembab dan dingin, daun dan batangnya itu sinar full. Jadi berfotosintesis dengan sempurna. Ya. Dan juga jenis pohon ini tidak bisa dipaksa dalam penyuburan. Tidak seperti pohon ficus. Ya, mereka bisa digenjot dengan pemupukan, dengan penambahan obat kimia, obat kimia atau organik mungkin, atau dengan penambahan media agar mendapatkan kesuburan. Berbeda dengan pohon ini. Pohon jenis cemara ini memang perlu mereka dikasih istilahnya waktu jeda atau penstabilan diri. Jangan diotak-atik, jangan di style pada awalnya kalau ini masih berupa bahan. Iya. Jadi perkembangannya sangat lama ya? Sangat lambat. Sangat lambat perkembangannya. Sangat lambat. Jadi mencukurnya juga lama, tidak seperti tikus atau loa atau pohon pada umumnya ya? Ya, pohon tropis seperti di daerah kita. Pohon tropis. Dan juga yang terpenting untuk memelihara pohon berjenis ini adalah timing atau waktu. Seperti apa misalnya? Seumpamanya kalau kita ingin mendesain atau ingin memruning atau ingin melakukan sebuah tekukan atau hal-hal yang lain dengan sebuah konsep yang ada di imajinasi kita dalam berbonsai.
jenis ini memang perlu dengan istilahnya waktu jeda atau penstabilan diri. Umpamanya kita beli bahan, ada baiknya kita dulu menstabilkan, artinya di karantina dulu. Di karantina agar mereka beradaptasi dengan iklim yang berada di tempat yang baru. Kalau mereka sudah menunjukkan kesuburan, baru kita bisa memulai dengan gaya-gaya bonsai yang kita inginkan. Biasanya berapa lama misalnya kalau dari tempat asalnya itu misalnya diimpor dari Jepang misalnya sampai di sini karantinanya itu berapa lama misalnya? Sekitar berapa lama ya? Itu tidak bisa kita spekulasikan berapa lama, karena makhluk hidup juga mereka juga makhluk hidup dan mereka mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Berbeda-beda ya? Iya, dari tingkat kesuburan dari negara asalnya atau dari luar. Oh, begitu. Tapi pada umumnya dalam kurun waktu 3 bulan pohon sudah menunjukkan perubahan. 3 bulanan 3 ya? bulanan. Oh, cukup lama ya. Biasanya jenis-jenis pohon lain 3 bulan itu sudah narik ya. Sudah narik ya. Jadi memang benar sekali ya. Ini adalah terutama pohon ini ya, ya. Perlu kesabaran yang tinggi ya. Sangat bertahun-tahun untuk membuat bonsai yang maksimal. Ya. Untuk jenis ini kalau mereka sudah masuk pot dan berada di daerah panas seperti kita ini, pertumbuhannya akan semakin lambat. Semakin lambat ya? Semakin lambat dibandingkan daerah dingin. Daerah asalnya? Daerah asalnya. Ini pengalaman saya pribadi, ini per tahunnya hanya tumbuh 3-5 cm per tahun. Wow. Coba kalau pohon lain sudah 2 meter. 2 meter. Kalau sanjang mungkin sudah 15 meter. 15 meter ya. Oh iya. Jadi perlu kesabaran yang tinggi ya. Tingkat dewa kesabaran. Kesabaran tingkat dewa. Kalau tidak mau dewa sabar, 19. dewa 19 itu. Ya. Kalau tidak mau sabar, lebih baik memilih jenis pohon yang lain. Seperti fikus, loa dan lain sebagainya. Apapun ya. Jadi nilai jualnya juga pasti tinggi nih. Karena prosesnya waktunya lama sekali. Pantesan jarang karena ya dari ketidaksabaran itu dan modal juga. Dan ya relatif. Relatif. Bagi yang punya uang seperti Wayan ya bagus. Ya. Kok saya? Ya, jadi mungkin ada tips khusus mungkin khususnya untuk yang ingin mencoba pohon juniper seperti Jepang seperti ini. Kalau tips khusus mungkin tidak ada, Man. Kembali ke dasar sebuah penciptaan bonsai atau kreasi bonsai, ya kesabaran, ketekunan dalam sebuah untuk mencapai hasil yang maksimal ya gitu. Jadi ada pesan-pesan mungkin Wayan dalam sebuah karya bonsai bagaimana misalnya dan ini saya kutip dari sumber inspirasi saya ya. Master Masahiko Kimura dalam interviewnya dengan kalau nggak salah itu dengan Bonsai Empire kayak. Bonsai Empire. Ya. Dia seperti apa misalnya katakan? Iya, dia mempunyai 4 prinsip dasar. Bagaimana seorang seniman bonsai itu agar mendapatkan sebuah hasil karya yang memukau, maksimal, bahkan beda dari yang lain dalam segi pengembangan. Yang pertama itu inner talent. Seperti apa tuh yang bisa dijelaskan? Inner talent itu memang bakat murni, berbakat istilahnya. Iya. Kalau sudah orangnya berbakat, lebih cepat dalam berproses. Dan yang kedua adalah ability atau kemampuan. Terkadang kita terlalu banyak imajinasi, tetapi dalam penuangan itu tidak berhasil dan tidak sebagus imajinasi kita. Itu yang kemampuan ya. Kemampuan itu yang disebut ability. Dan yang ketiga adalah proper inspiration. Artinya sebuah inspirasi baik itu orang ataupun alam yang mumpuni, yang bisa dipakai acuan dalam pengembangan sebuah karya. Dan yang ketiga yang paling penting, creativity atau kreativitas. Kreativitas itu adalah kata lain dari seni.
Kreativitas adalah seni. Ya, orang seni dan orang kreatif sangat berbeda. Berbeda ya? Berbeda. Orang seni biasanya cenderung cepat puas. Kalau orang kreatif bisa pengembangannya itu sampai jauh dan mendalam. Ya. Juga orang seni juga. Orang seni juga. Kalau itu diimbangi dengan jiwa dan pikiran seni dengan kreativitasan yang tinggi, jempol. Ya seperti itulah para penduduk. Jadi bonsai bukan sekedar indah-indahan, itu adalah teknik dari kebatinan yang sangat dalam, bukan sekedar mencukur, membentuk, membudidaya, dan lain sebagainya. Itu adalah olah rasa, olah batin. Kapan kita tidak lapar tanpa makan, tidak ngantuk tanpa tidur, tidak resah dengan perkataan orang, tidak khawatir dengan hari ini, kemarin, dan besok, itu baru kita menguasai tentang seni, khususnya seni bonsai. Jadi para penduduk, kita akan kupas lagi lebih dalam tentang khususnya tentang bonsai juniper atau cemara Jepang seperti yang disebutkan tadi, seperti sinensis dan lain sebagainya, tentang penanaman, pengkawatan, membuat keringan yang bagus seperti tanuki, jin, sari, oru, dan lain sebagainya. Kita akan kupas tuntas lagi pada video berikutnya. Terima kasih atas waktunya. Ya. Wayan Bagus Mekebluk. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Sekarang kita akan melihat koleksi dari Wayan Dona. Silahkan disimak para penduduk. Terima kasih.
edukasi ya nah. Ajaknya video ben kayak nah. Masalahnya benjengannya benjing apa ya tanuki Cemaro tentang Cemaro soalnya kewah kalian punya harus edukasi ini nih lebih banyak itu karena Liu nak salah kaprah man tentang nah santai man Raga terima kasih mas ya nyamang kamu lihat nih macamnya aja can inteng nih aloh kan badah cang mulai rambang di dian kan ya kisah di dian cakap mulai deh wah ini marah lu mendot mencedek nih